Coba deh bayangkan sejenak. Tutup mata Anda dan coba bayangkan dunia tanpa suara sama sekali. Hening total ya. Betul, bukan hening yang bikin tenang, tapi hening yang absolut. Nggak ada suara hujan, nggak ada tawa teman, bahkan suara ibu yang manggil nama kita, itu cuma getaran kosong. Sulit sekali dibayangkan. Sulit kan? Tapi bagi seorang anak laki-laki, namanya Karan, usianya 6 tahun dari Cilongok, Banyumas, nah itulah realitas hidupnya selama 6 tahun penuh. Dan hari ini kita akan coba selami kisahnya lebih dalam. Kita akan menelusuri bagaimana dinding sunyi itu akhirnya bisa runtuh dan apa saja yang dibutuhkan untuk menghadirkan sebuah, ya bisa dibilang keajaiban di dunia nyata. Selamat datang. Untuk pembahasan kali ini, sumber kita cukup beragam. Ada catatan internal dari Lazismu Banyumas, lalu detail teknis dari program Indonesia Mendengar, dan beberapa laporan media lokal. Oke, Tapi ini bukan sekedar cerita haru biasa ya. Kalau kita bedah lebih dalam, ini sebetulnya studi kasus yang luar biasa. Tentang persimpangan antara teknologi, kekuatan komunitas, dan takdir seorang anak. menarik. Kita akan lihat bagaimana sebuah keajaiban itu bisa terjadi. Bukan karena sihir, tapi karena sistem, kepedulian, dan gotong royong yang terorganisir. Oke, mari kita mulai bedah lebih dalam. Untuk memahami betapa besarnya perubahan yang terjadi, kita harus mulai dari awal ya, dari dunianya Karan, yang sunyi. Betul. Catatan kita punya itu menggambarkan kondisi Karan sejak lahir. Dia ini bukan tuli total, tapi hanya bisa menangkap suara dengan frekuensi yang sangat-sangat tinggi. Itu pun samar-samar ya. Samar sekali. Mungkin seperti suara peluit yang nyaring gitu. Selebihnya, hening. Tapi yang bikin saya kagum, semangatnya itu loh. Nggak pernah padam. Dia tetap mau sekolah, tetap mencoba main sama teman-temannya. Coba bayangkan frustrasinya seorang anak ya. Ingin ikut main, tapi nggak pernah tahu kapan namanya dipanggil. Itu dia. Dan frustrasi personal yang dialami Karen ini sayangnya cuma puncak gunung es dari masalah nasional yang jauh lebih besar. Maksudnya? Nah, disinilah data dari program Indonesia Mendengar memberi kita skala persoalannya. Menurut sensus penduduk tahun 2010, ada sekitar 5,6 juta penduduk di Indonesia yang mengalami kesulitan pendengaran. Tunggu, 5,6 juta? Itu angka yang masif sekali. Sangat besar. Dan yang bikin situasinya makin pelik, sekitar 5% dari mereka itu hidup dalam kemiskinan. Jadi ini menciptakan semacam lingkaran setan yang sulit diputus. Sebentar, kalau angkanya sebesar itu, apakah sumber kita ada menyebutkan penyebab utamanya apa sih di Indonesia? Apa lebih banyak karena genetik atau ada faktor lain? Pertanyaan bagus. Jawabannya cukup kompleks. Sumber-sumber ini mengindikasikan beberapa faktor ya. Ada yang bawaan lahir, tapi ada juga karena infeksi saat kehamilan atau komplikasi pas persalinan. Oh, oke. Tapi masalah sistemiknya di Indonesia adalah kurangnya program screening pendengaran bayi baru lahir yang merata. Akibatnya, banyak kasus seperti Karen baru ketahuan setelah beberapa tahun. Padahal intervensi dini itu krusial sekali. Ditambah masalah ekonomi tadi ya? Tepat, penanganan gangguan pendengaran itu mahal sekali. Alat bantu dengar yang berkualitas, yang nanti akan kita bahas, harganya bisa setara motor loh. Jadi untuk keluarga prasejahtera, ini jadi pilihan yang hampir mustahil. Jadi ini bukan cuma soal nasib, tapi soal sistem yang belum sepenuhnya bisa menangkap mereka yang butuh. Anak-anak seperti Karen ini seakan terperangkap dalam sunyi karena faktor ekonomi dan akses. Bener. Tapi kemudian, di tengah situasi yang tampak buntu itu, semuanya berubah. Pada satu hari yang menentukan di Purwokerto. Betul, tanggal 9 Oktober 2025. Sumber kita melukiskan momen ini dengan sangat detail di sebuah klinik bernama Audiotune. Karen datang sama ibu dan neneknya. Pasti penuh harap ya? Tergambar jelas di catatan lapangan, suasana di ruangan itu campur aduk, antara tegang dan harapan yang meluap-luap. Teknisi kemudian memasangkan alat kecil di telinga Karen. Dan saat alat itu diaktifkan, Nah, ini dia momennya. terjadilah momen yang ditunggu-tunggu itu. Saya baca bagian ini berulang-ulang. Reaksi pertamanya itu bukan senyum, tapi kaget. Matanya membulat. Bisa kita bayangkan ya, 6 tahun otaknya cuma kenal sunyi, tiba-tiba dunia menyalakan suaranya. Betul, gelombang suara yang masuk itu bukan lagi getaran abstrak, tapi sesuatu yang jernih, penuh makna. Lalu, dia mulai menoleh ke sumber suara, mencoba mengenali dunia barunya. Dan momen puncaknya, yang bikin semua orang di ruangan itu nggak bisa nahan air mata, adalah saat ibunya manggil namanya. Bukan dengan teriakan seperti biasa, Bukan. tapi dengan nada suara normal dan lembut. Karan.
Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Karan menoleh. Aduh, Reaksi sederhana yang buat kita itu biasa, tapi bagi keluarga itu segalanya. Dinding sunyi itu runtuh, 6 tahun penantian pecah dalam satu momen panggilan nama itu. saya sampai merinding membayangkannya. 6 tahun penantian loh. Momen sederhana saat dia menoleh itu pasti terasa seperti keajaiban nyata bagi keluarganya. Betul sekali. Tapi ini yang menarik, bagaimana keajaiban ini bisa terwujud. Disinilah kita perlu membahas peran Lazisme Banyumas dan teknologi di balik alat itu. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam alat kecil itu? Nah, penting untuk kita pahami, alat seharga 28 juta rupiah ini bukan sekedar pengeras suara, ini sebuah komputer mini. Komputer mini. Ya, yang diprogram secara spesifik untuk profil pendengaran Karan. Cara kerjanya, sederhananya begini. Mikrofon di alat itu menangkap semua suara. Lalu sebuah chip prosesor di dalamnya menganalisis suara itu dalam hitungan milidetik. Wow, cepat sekali. Sangat cepat. Dia menyaring kebisingan yang nggak perlu dan secara digital memperkuat frekuensi-frekuensi suara yang selama ini nggak bisa dijangkau telinga Karan. Hasilnya lalu dikirim langsung ke saraf pendengarannya. Jadi seperti menerjemahkan dunia suara ke dalam bahasa yang akhirnya bisa dimengerti otaknya. Menerjemahkan. Itu kata yang pas. Untuk pertama kalinya. Wow, saya baru tahu teknologinya secanggih itu. Jadi bukan cuma memperkeras, tapi menerjemahkan. Dan penerjemah canggih seharga 28 juta ini bisa sampai ke telinga Karan berkat donasi. Tepat sekali. Dan inilah bagian kekuatan komunitasnya. Dana sebesar itu terkumpul dari donasi masyarakat Banyumas. Hanya dalam waktu 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Ini bukti nyata betapa kuatnya semangat gotong royong. Dana zakat, infak, sedekah dari banyak orang yang mungkin jumlahnya nggak seberapa per orang. Tapi saat dikumpulkan, jadi kekuatan masif. Yang mampu mengubah hidup. Benar. Manajer penghimpunan Lazisme Banyumas, Daniel Rivaldi, mengatakan sesuatu yang sangat mengena. Ini bukan sekedar alat, melainkan suara harapan bagi Karan dan keluarganya. Kutipan itu merangkum segalanya ya. Ini bukan transaksi, ini adalah transfer harapan. Dan ini mengubah cara pandang saya tentang donasi. Anda menyentuh inti permasalahannya. Apa yang menarik di sini adalah pergeseran paradigma. Seringkali dana sosial seperti zakat itu dipersepsikan sebagai bantuan konsumtif. Seperti sembako atau santunan yang habis pakai. Betul. Kasus Karan ini menunjukkan sebuah model yang dampaknya jauh lebih besar. Dana tersebut diinvestasikan menjadi sebuah aset produktif yang mengubah hidup seseorang secara permanen. Sebuah investasi sosial. Tepat. Mari kita lihat dari sudut pandang ekonomi jangka panjang. Investasi 28 juta ini membuka peluang pendidikan dan pekerjaan untuk Karan di masa depan, yang nilainya bisa ratusan juta bahkan miliaran. Ini bukan sekedar donasi, ini adalah venture capital sosial. Dengan potensi return on investment yang luar biasa bagi masyarakat. Konsep yang menarik sekali. Oke, jadi alatnya sudah terpasang, investasi sudah dilakukan. Tapi perjalanannya belum selesai kan? Belum sama sekali. Ini membawa kita ke babak selanjutnya. Apa arti suara ini bagi masa depan Karan? Benar sekali. Ibunya Karan, Ani Puji Astuti, memberikan pernyataan yang sangat kuat. Beliau berkata, Karan sudah bisa menggunakan alat bantu dengar ini dan bisa mendengar agar bisa belajar lebih jauh lagi, sehingga memudahkannya untuk bersosialisasi. 2 kata kunci di situ ya, belajar dan bersosialisasi. 2 pilar perkembangan anak. Pintu sekolah yang tadinya terasa berat, kini terbuka lebar. Dinding yang memisahkannya dengan teman-temannya kini telah runtuh. Tapi ini juga yang saya pikirkan. Bisa mendengar itu satu hal, tapi memahami apa yang didengar itu hal lain. Setelah 6 tahun sunyi, otaknya kan harus belajar dari nol untuk menginterpretasikan semua suara ini. Tepat sekali. Dan disinilah kita melihat bahwa pemberian alat ini, meskipun luar biasa, hanyalah langkah pertama dari sebuah maraton panjang. Langkah pertama ya. Dokumen program Indonesia Mendengar itu menggarisbawahi pentingnya proses lanjutan. Proses ini disebut terapi rehabilitasi auditorial verbal. Rehabilitasi. Itu persisnya seperti apa? Apa yang harus Karan lalui setelah ini? Apa seperti les bicara biasa? Jauh lebih kompleks dari itu. Rehabilitasi ini bukan sekedar les bicara. Ini proses intensif di mana terapis
melatih otak Karen untuk memetakan dunia suara yang baru ini. Memetakan. Bayangkan, dia harus belajar membedakan bunyi konsonan yang mirip, seperti P dan B. Dia harus belajar mengenali nada suara ibunya saat khawatir versus saat gembira. Dia harus belajar mengabaikan suara latar yang nggak penting, seperti suara kipas angin, dan fokus ke suara gurunya. Wow! Ini adalah proses membangun sebuah kamus makna dari nol untuk setiap suara yang ia dengar. Sebuah pekerjaan yang luar biasa berat, baik untuk Karen maupun keluarganya. Melangkah, berjalan, sampai akhirnya berlari. Hah, analogi yang sangat pas. Ini memunculkan pertanyaan yang lebih besar ya. Ini memunculkan pertanyaan penting bagi kita semua. Setelah kita sebagai masyarakat berhasil menyediakan alat untuk mendengar, bagaimana kita memastikan anak-anak seperti Karen dapat dukungan berkelanjutan untuk belajar mendengar? Benar juga. Bagaimana kita membangun ekosistem pendukung, mulai dari terapis, sekolah yang inklusif, sampai lingkungan yang sabar, agar mereka bisa berkembang sepenuhnya. Memberikan alatnya adalah kemenangan besar dalam satu pertempuran ya. Betul. Tapi memastikan alat itu menjadi jembatan menuju kehidupan yang lebih baik, itu perjuangan jangka panjang yang harus kita menangkan bersama. Ini benar-benar mengubah cara pandang kita. Kisah ini bukan sekedar tentang donasi, ini perjalanan panjang. Mari kita coba rangkum. Kita memulai pembahasan ini dari dunia Karen yang hening. Dunia seorang anak yang penuh semangat, tapi terhalang dinding sunyi selama 6 tahun. Lalu kita menyaksikan momen transformatif di Purwokerto itu. Saat ia menoleh mendengar namanya dipanggil dengan lembut untuk pertama kali. Momen itu jadi simbol awal baru yang penuh suara dan harapan. Dan kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, kisah Karen ini adalah mikrokosmos dari kekuatan kepedulian kolektif. Ini contoh nyata bagaimana niat baik dari banyak orang saat disalurkan melalui lembaga yang terorganisir seperti Lazismu bisa menghasilkan dampak individu yang luar biasa. Betul. Ini adalah bukti bahwa donasi yang mungkin perasa kecil bagi kita, ketika disatukan dapat benar-benar merekayasa sebuah keajaiban. Bukan keajaiban gaib, tapi keajaiban yang diciptakan oleh kemanusiaan itu sendiri. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Kita telah membahas tentang memberi suara kepada Karen. Ini membuat kita berpikir lebih dalam. Bahwa perjuangan sesungguhnya mungkin bukan hanya saat menerima suara untuk pertama kali. Tapi saat belajar memaknai setiap getaran dan bunyi di dunia yang selama ini terasa asing. Perjuangan Karen bukan lagi melawan sunyi, melainkan perjuangan untuk belajar menari di tengah riuhnya dunia. Babak baru perjuangannya untuk memahami dunia melalui suara, kini baru saja dimulai.